datang kembali di video saya, dan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan prinsip, sumber, proses, serta tantangan pengelolaan dana pendidikan untuk mendukung kualitas dan aksesibilitas. Jadi, selamat menonton videonya. Yang pertama adalah definisi manajemen pembiayaan. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengumpulan, alokasi, pengelolaan, dan evaluasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan adil. Menurut Mark Bray, ini bukan hanya soal uang, melainkan investasi jangka panjang untuk pembangunan SDM. Di Indonesia sendiri diatur oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan alokasi APBN minimal 20% untuk pendidikan. Pentingnya manajemen ini adalah untuk mengatasi kesenjangan akses, terutama di daerah terpencil, dan memastikan dana digunakan transparan untuk guru, sarana prasarana, dan program inovatif seperti kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah sumber pembiayaan pendidikan. Nah, sumber pembiayaan pendidikan ini terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah pemerintah, melalui APBN atau APBD seperti bantuan dana BOS untuk sekolah dasar hingga menengah sebanyak 600 sampai 1.200.000 per siswa atau per tahun. Selanjutnya, BOP atau PAUD dan dana operasional perguruan tinggi negeri. Ini mencakup gaji guru PNS dan infrastruktur. Yang kedua adalah swasta dan masyarakat, seperti donasi CSR perusahaan, iuran orang tua atau SPP di sekolah swasta atau wakaf untuk pondok pesantren. Yang ketiga adalah internasional dan inovatif, yaitu melalui bantuan luar negeri seperti dari UNICEF atau pinjaman Bank Dunia. Manajer pendidikan harus diversifikasi sumber ini untuk ketahanan finansial, sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang BOS, yang menekankan akuntabilitas penggunaan dana. Materi selanjutnya adalah proses manajemen pembiayaan yang mengikuti siklus 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu menganalisis kebutuhan berdasarkan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran. Prioritas seperti 40% untuk sarpras, 30% untuk guru, dan sisanya untuk program siswa. Selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu pengadaan barang atau jasa melalui pembayaran gaji dan alokasi dana BOS untuk operasional harian. Dan yang ketiga adalah pengawasan, yaitu untuk memonitoring internal oleh bendahara sekolah dan eksternal oleh BPK untuk mencegah penyimpangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi untuk audit akhir tahun dan laporan kinerja seperti LKJIP atau laporan keterangan pertanggungjawaban untuk perbaikan tahun berikutnya. Jadi, kepala sekolah sebagai bendahara utama bertanggung jawab memastikan dana mendukung tujuan pendidikan tanpa diskriminasi. Sehingga alokasi dana itu harus berbasis prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekuitas. Misalnya prioritas untuk pengembangan guru melalui sertifikasi, pemeliharaan sarpras untuk keselamatan, dan bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar. Nah, kesimpulannya adalah manajemen pembiayaan pendidikan adalah investasi strategis yang memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua. Dengan proses yang transparan dan efisien, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang pembangunan nasional. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.